Sukuna ranggawas jeung pamatuk nangoluk napak mega bari hibernatan nyurubuk saha anu bisa nyusul kana tandang jeung pertengkang kaya bandinganana dipika gimbir dipika serat bisa sama kaya karempan kasieun leber wawanena manuk dadali manuk panggagahna perlambang sakti Indonesia Jaya manuk dadali pangkak poncarana resep ngahiji akur sakabehna. Akan berkunjung ke sebuah tokoh pemerhati budaya sekaligus dia pendiri Pakuan Pajajaran. Wadah tersebut harus eksis dalam semua segi sesuai dengan perintah dari Yang Prabu juga bahwa dulu pernah ada kejayaan di masa itu. Iya. Kenapa harus dihilangkan? Mari kita sama-sama bangkitkan kembali. Iya. Bukan kita arti kata, wah saya mau bentuk kerajaan lagi, bukan. Iya. Tetap wadahnya Indonesia sebagai pemersatu. Gitu. Jadi Pakuan Pajajaran ini juga saya ciptakan atas perintah luhur itu untuk mempersatukan kembali Indonesia yang saya lihat sekarang ini sudah agak terpecah belah gitu. Benar. Masing-masing jangankan di luar Jawa Barat gitu, di Jawa Barat sendiri juga sudah terpisah. Iya, iya. Gitu kan. Masing-masing ngaku wah saya paguyuban ini paling tinggi, paguron ini paling tinggi gitu kan, komunitas ini gitu kan. Nah di sini di Pakuan Pajajaran tidak ada seperti itu. Silakan mau pakai baju apapun gitu kan. Pakuan Pajajaran ini adalah wadahnya, rohnya gitu kan. Bagaimana kita membangkitkan kembali gitu kan. Bahwa Indonesia dulu itu sudah bagus, berbudaya luhur, berbudi pekerti juga gitu kan. Sopan santun semua ada, gotong royong ada. Yang mana itu semua sekarang sudah hilang gitu kan. Jadi hubungan antara keluarga juga hilang gitu kan. Sama anak orang tua hilang, sesama sudah juga hilang, apalagi dengan orang lain gitu kan. Iya. Nah di masa COVID ini sebenarnya ini waktunya kita itu untuk bangkit gitu, bukan kita malah ngumpet terpuruk dalam suasana COVID gitu kan. Iya. Tapi kita coba menjalin hubungan kembali persaudaraan kita, kekeluargaan kita, biar kita bisa bangkit gitu. Iya. Bahwa COVID ini itu awal kebangkitan harusnya. Bukan awal kebangkrutan Indonesia gitu. Bukan awal keterpurukan ya. Bukan keterpurukan juga gitu kan. Jadi harus kita sama-sama gitu kan. Jangan ada alasan wah ini kita nggak bisa kumpul-kumpul, bukan masalah kumpulnya kita. Iya. Tapi kita silaturahminya itu gitu kan. Yang mana kita bisa ada pemecahan ke depannya seperti apa gitu. Gitu. Nah pengen saya kan setelah ada pertemuan ini, saya juga pengen silaturahmi dengan beberapa kasepuhan yang lain gitu kan. Apa sih gitu kan tujuannya segala gitu kan. Karena leluhur juga turun ke masing-masing sepuh juga ada tugas, ada perintah gitu kan. Apa petunjuknya, apa tugasnya, apa perintahnya, apakah sudah dijalankan gitu kan. Karena saya sendiri juga punya ageman ya, punya pegangan 5 gitu kan. Petunjuk, tugas, perintah, berbagi, bermanfaat. Ini yang jadi ageman saya, pegangan saya dari mulai lahir sampai sekarang tuh 5 gitu. Iya. Yang namanya Islam itu 5 gitu. Iya. Petunjuk, tugas, perintah, berbagi, bermanfaat. Iya. Jadi bukan hanya kita baca Quran aja gitu kan. Jadi Quran itu bisa nggak masuk ke dalam diri kita? Quran gitu, itu bisa nggak kita menjalanin Quran gitu? Jadi bukan dihafal, dibaca gitu, bukan. Tapi praktek, semua praktek, mulai dari Al-Qurannya, mulai dari sholatnya. Sholat itu pun saya bilang, saya bisa sholat dalam
keadaan begini pun saya bisa sholat sih. Iya. Bukan saya nimbulin agama baru, bukan gitu Iya. kan. Cuma sholat yang seperti apa gitu kan, untuk kebangkitan kembali gitu. Gitu. Makanya saya juga yang tugas-tugas saya tuh saya dapat tugas dari tahun 83 Hmm. Di tahun 83 pas masuk SMA saya tidak diarahkan masuk ke pesantren justru. Justru saya suruh belajar ke tempat maksiat. Oh gitu. Itu Pak. Juga kamu harus tahu Jakarta dari pagi sampai pagi. Nah itu saya jalani dari pulang sekolah main nongkrong gitu kan, Jakarta. Jadi semua Jakarta saya udah tahu, semua pelosok Jakarta. Bukan hanya tahu, saya udah nginep di rumah-rumah orang itu gitu. Dan saya juga udah keluar masuk diskotik, nanti pijat, segala kan. Dan itu saya lihat nggak ngeluarin uang spesial pun. Nah kalau saya kadang-kadang makanya suka kaget gitu. Ada orang berbuat maksiat kok sampai habis hartanya, sampai kecanduan gitu. Itu saya nggak pernah sih. Kenapa? Emang leluhur menugaskan sih. Saya harus tahu apa itu narkoba, apa itu kehidupan malam, apa itu pelacuran, gitu. Semua jenis harus tahu sih. Gitu. Jadi kalau saya terjunnya pesantrennya di kota langsung praktek ya. Iya. Saya nggak dilempar ke pesantren, kadang keluarga saya juga ya ada yang dari keluarga Nama Palak gitu kan. Iya. Ada masuk. Terus dari Banten juga ada gitu. Terus dari Cirebon juga kita masuk. Yang terakhir saya baru 3 tahun ini saya emang baru ketemu dengan keluarga di Ponorogo. Keluarga di Ponorogo ini terus terang dari keluarga bapak saya semua ditutupin. Nggak ada yang tahu. Nah, sebelum bapak saya meninggal di 2006 itu kan, bapak saya pernah bilang, kamu cari gitu kan. Keluarga dari kakek itu dari Jawa. Gitu. Kalau dari nenek emang dari Pajajaran. Saya nyari-nyari kemana sih, karena keluarga saya semua ditutup itu. Jadi saya nyari-nyari ketemu di Google gitu kan. Secara bahasa pun saya kebanyakan hidup di Jakarta. Iya. Jadi bahasa dialek Sunda pun nggak bisa saya gitu kan, hanya cukup ngerti gitu. Iya. Kan. Gitu. Karena perintah-perintah dalam itu ya. Iya, karena perintah itu. Jadi dari 83 sampai ke 2000 saya masih jalan di situ. Nah 2004 baru saya masuk Cibinong. Dapat perintah lagi, tunjuk lagi, saya suruh belajar tentang pemerintahan, tentang masyarakat. Saya belajar tuh dari mulai tingkat RT, RW, kecamatan sampai ke kabupaten. Dasarnya dari apa? Hanya cuman bantu bikin KTP, gitu kan. Bantu bikin kartu keluarga, paling dari situ belajarnya. Jadi kehidupan saya tuh selama ini belajar. Nggak ada yang saya diperintah suruh nyari uang, nggak ada. Begitu udah 8 tahun, di 2020 di stop lagi sama Luhur. Ganti tugas kamu katanya. Apalagi nih saya bilang gitu kan. Saya harus tahu aset gitu ya. Muncul tuh kasus-kasus perponding, saya harus belajar lagi gini. Oh masalah tanah perponding, sampai saya ketemu kuburannya Mas Enceh. Mas Enceh itu siapa? Mas Enceh itu kan yang orang-orang bilang itu yang megang perponding gitu, gitu kan. Sampai saya diarahin ke Cimahi. Ada makamnya jam 1 malam coba saya. Dibawa sama teman saya. Ini makamnya katanya. Begitu saya kontak teman-teman saya yang megang perponding, situ tahu nggak makamnya? Nggak ada yang tahu. Saya cuma megang surat. Saya bilang, buat apa tuh saya bilang? Sejarahnya seperti apa dong? Harus dikupas saya bilang gitu kan. Itu dan sampai ada pembodohan dan pembohongan publik dong, ya kan? Iya. Gitu. Nah itu makanya 2020 1 tahun itu saya hanya belajar itu. 2021 masuk ke pelestarian cagar budaya. Dikat lagi yang lain kemarin tuh kan gitu. Saya harus belajar lagi gitu. Tentang cagar budaya. Cagar budaya. Waduh, saya bunyi gimana gitu kan. Dan terus kan setiap perpindahan itu juga saya tuh nggak dikasih bekal apa-apa. Gitu. Hanya diberi bekal konsep gitu. Iya, bukan konsep, petunjuk aja. Iya, petunjuk konsep. Petunjuk. Konsepnya belum dikasih. Belum dikasih. Belum, petunjuknya. Kamu jalanin ini katanya. Saya kan harus nyari. Ini kemana saya bilang gitu kan.
Masalah duit juga saya nggak punya duit. Tiap di-cut ini nggak ada. Saya 8 tahun saya berjalan di perizinan. Kehidupan saya, perpuluhan uang saya bisa ratusan juta. Tapi begitu di-cut 2020 hilang semua. Kerjaan nggak masuk lagi. Iya. Gitu. Jadi saya harus berjuang lagi, jalanin lagi petunjuk itu. Termasuk ini cagar budaya ini saya nggak paham kan. Akhirnya saya coba gali, saya bikin semacam ini proposal segala kan. Ini juga kan bukan hanya hasil pemikiran saya tapi petunjuk. Petunjuk apa? Kadang-kadang kan malam saya suka ngobrol sama gaib, ini gimana nih? Saya dibilang bego sama beliau tuh. Kamu gimana sih? Di Google udah banyak katanya. Kamu cari di Google katanya kan. Kamu compare katanya dengan pemikiran kamu apa katanya. Mengenai apa cagar budaya ini katanya. Jangan kalah sama ketinggalan zaman saya bilang. Iya. Dibilang begitu. Bahwa leluhur kita dulu bisa menciptakan batu yang ada gambarnya. Nah sekarang saya harus bisa menciptakan cagar budaya gitu. Seperti apa gitu. Buat anak cucu saya 500 tahun ke depan. Ya kan? Iya. Dengan wadah ini dengan tampilan batu-batu situs ini perkiraan tahun 700-an gitu kan. Iya. Sudah ada. Nah sekarang saya harus menciptakan diri saya sebagai cagar budaya untuk 500 tahun ke depan. Nah itu seperti apa gitu kan. Kita nggak tahu, makanya saya bikin semua legalitas. Karena yang sekarang jadi situs itu ya legalitas ini. Ya kan? Iya. Kalau dulu situsnya berupa batu, sekarang situsnya berupa Google kan. Iya. Website ya kan. Nah, itu situs zaman sekarang. Kita harus tancapkan gitu loh. Ya kan? Jangan kita kembali ke batu gitu loh. Iya. Cukup orang tua dari perhotelan Sahid. Iya. Sempat training bartender gitu. Nggak pernah kerja saya. Makanya itu suruh keliling terus saya. Ningratan dulu ya. Tidur tuh yang tidur di pos security, tidur di beca, tidur di gerobak rokok. Tidur saya di situ. Mobil ada saya. Saya dari 83 sampai 2001 itu kalian pakai mobil terus. Tapi mobil saya dipakai aja, siapa aja pakai sih. Sok aja pakai mobil terus. Gitu. Jadi apa sih harta ya? Harta itu hanya fasilitas kita. Untuk bisa bersilaturahmi, bertolong menolong ya kan, bertolong menolong, mencahkan masalah, kasih solusi gitu kan. Itu namanya harta, hanya fasilitas. Ya, nama saya Bapak Kusmayadi, tinggal asli di Bogor. Kesan saya untuk melestarikan generasi muda untuk kedepannya, dikarenakan sekarang ini kan maklum zaman corona ya, diadakan ya seolah-olah banyak istilahnya sampisur gitu ya, kesana kesinilah yang nggak ada tabiatnya. Makanya kita menjalankan untuk meluruskan, jangan sampai mereka itu sampai mengadakan ikut-ikutan dengan yang lain-lain generasi maklum dari barat lah ya. Kita ini semua mudah-mudahan, makanya kumpul kita ini semua untuk menenangkan hati dan melebarkan persaudaraan. Nah, sekian saja. Warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Jamal, asli Bogor. Terutama saya untuk membahas tentang sejarah ini dan cagar budaya, untuk istilahnya yang sekarang udah zamannya beda lagi ya, banyak media sosial yang udah canggih. Jadi anak muda sekarang itu udah ketinggalan zaman. Kenapa kok tidak mengenal adanya cagar budaya atau situs atau peninggalan sejarah semua? Ya saya cuma ingin berdoa aja, semoga untuk
masa depan anak muda, generasi penerus, dia harus tahulah, mengenal tentang sejarah atau cagar budaya yang sudah dulu dari leluhur kita yang dijalani. Keliling kota, keliling kampung, keliling kota, keliling air. Ya. Hidup saya tuh hanya mandiri, nggak pernah saya itu minta tolong dengan orang, minta tolong dengan siapa-siapa. Buktikanlah kita itu, wujudkanlah kita itu diri kita sendiri bisa membangun tadinya kali sampai bisa jadi daratan. Nah sekarang itu untuk contoh para leluhur zaman dulu sama anak muda yang sekarang, jangan sampai dibuang dengan begitu saja. Generasi yang akan datang terutama dari estetikanya dulu aja dirubah gitu. Karena kan kalau intinya saya yang merubah, Allah yang mengubah. Makanya harap sih generasi yang akan datang tahu diri dulu, terutama tahu diri, tahu dari udah tahu diri otomatis budaya apa semua tahu. Pikiran saya untuk kedepannya generasi yang akan datang dan minimal dari etika-etikanya itu diperbaiki, etikanya, sopan santunnya, etikanya, asuh-asuhannya dipraktekkan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, sekian bincang-bincang kita kepada Bapak YBM Ali Diponegoro, pendiri Pakuan Pajajaran. Semoga apa yang diceritakannya bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Terima kasih. Sampurasun.